Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Yofi, saya dokter yang berjaga di sini dengan Bapak siapa? Arasi, dokter. Oke, Bapak Arasi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher. Mungkin rasanya nanti agak kurang nyaman, mohon kerjasamanya ya Pak ya. Ya, setelah itu kita lakukan cuci tangan secara WHO ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan inspeksi. Nah, inspeksinya itu biasakan dari depan lalu ke belakang ya. Jadi dari depan ini inspeksinya dilihat bagaimana bentuk kepalanya ya, bentuk kepalanya apakah dia normal, apakah dia makrosefali atau mikrosefali ya. Ini bentuk kepalanya normal, bulat, kemudian tidak ada deformitas. Lalu kita lihat kulit dari depan tidak ada anemis, tidak ada kemerahan ya, jerawatan. Oke, setelah itu kita lihat dari bagian belakangnya, bagaimana kulit kepala bagian belakangnya. Ini termasuk normal, rambutnya warnanya hitam seperti itu. Lalu kita lakukan palpasi ya. Jadi palpasinya melihat rambutnya dulu, apakah rambutnya mudah patah atau tidak ya. Rambutnya tidak mudah patah. Nah, setelah itu kita lakukan, ini ada urutannya ya kalau untuk inspeksi yang bagian wajahnya. Jadi nah, kita akan melihat pemeriksaan ikterus dan anemi ya. Pemeriksaan itu dari daerah mata dulu. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan anemi, maka yang kita lihat adalah di bagian bawah ya. Permisi ya Pak. Jadi kita tarik bagian bawahnya Pak. Ini untuk melihat anemi ya. Konjungtivanya ada anemi atau tidak. Nah, kemudian kalau kita untuk melihat ikterus, permisi ya Pak ya. Lihat ke bawah ya Pak ya. Nah, kita ke bawah. Ya, tidak ada ikterus ya. Ini jangan kebalik ya. Jadi nanti kalian bilangnya anemi tapi suruh nariknya ke atas, terus misalnya ikterus kebalik nariknya ke bawah, itu kalian harus sinkron ya. Ketika kalian melakukan pemeriksaan, yang dilihat adalah anemi adalah konjungtiva, malah dilihat konjungtiva maka kalian tarik ke bawah, lihat konjungtivanya. Ketika kalian melihat apakah ada ikterus atau tidak, maka kalian yang melihat adalah bulbarnya. Bulbar itu adalah bola matanya, maka kalian nariknya di atas, pasiennya suruh lihat ke bawah. Itu ya, jangan tertukar. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks cahaya ya. Refleks cahaya ini kita harus menggunakan pen light ya. Nah, refleks cahayanya ada dua ya, langsung dan tidak langsung. Apa bedanya? Pemeriksaan refleks cahaya langsung itu adalah ketika kita melakukan pemeriksaan di mata, misalnya di mata kanan, maka yang kita lihat adalah mata kanan. Sedangkan kalau pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung, yang kita sinari adalah mata kanan, maka yang kita lihat adalah mata kiri. Seperti itu ya. Jadi pemeriksaan refleks cahaya Pak, lihat ke depan ya Pak, saya akan menyinari. Nah, refleks cahaya langsung dulu kita lakukan dari samping ya, lakukan dari samping. Oke. Ini refleks cahaya langsung. Normalnya adalah matanya mengecil. Ya, miosis. Kemudian untuk melakukan refleks cahaya tidak langsung, kita harus melakukan pembatasan. Ya, dibatasin. Permisi ya Pak, kita sinari yang mata sebelahnya, kita lihat ini. Ya. Kemudian kita sinari yang mata sebelahnya, kita cek yang kontralateralnya. Seperti itu. Refleks cahaya tidak langsung. Normalnya adalah walaupun kita menyinari di mata kontralateral, ketika dia normal, mata sebelahnya itu dia akan tetap miosis juga. Ya, jadi misalnya di sinarinya mata kanan, maka kita cek mata kiri, maka mata kiri itu juga akan mengecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu ya. Oke, kemudian setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan ekstrinsik ya, bola mata ekstrinsik. Nanti Bapak ikuti gerakan pulpen ini ya, tetapi kepalanya jangan bergerak ya Pak, hanya matanya saja. Oke, ikuti ya Pak. Atas, tengah. Jadi bentuknya adalah seperti huruf H. Ya. Aba-abanya adalah seperti itu ya. Pak, ikuti gerakan pulpen ini, tetapi jangan bergerak kepalanya. Karena yang akan kita lakukan adalah mengecek hanya gerakan bola matanya saja. Ya, ini bola mata dari otot ekstrinsik itu ada apa aja yo? Gerakan bola mata. Yang buat bola mata apa aja? Muskulus apa? Orbicularis oris. Terus? Pars orbital. Ada rectus lateralis medialis, ada orbicularis superior. Nanti dicek ya. Tapi walaupun nanti ini nggak bakal ditanyain, tapi mungkin aja keluar di ujian anatomi ya. Ya, bisa kan ujian anatominya apa gerakan bola mata ekstrinsik itu
ototnya apa aja. Belum dari inervasinya. Diinervasi oleh apa aja itu gerakannya? nervus, Oculomotorius sama terus of oftalmos. abdusen. Ya, jadi kalau misalnya singkatannya itu SO4, RL3, sisanya nervus 6. Jadi SO4 itu orbicularis superior, itu diinervasi oleh nervus 4. Rectus lateralis itu diinervasi oleh SO4, RL3, sisanya nervus 6. Nervus 6 terus sisanya nervus 3, oculomotorius. Yang paling banyak mah oculomotorius ya. Oke. Nah, setelah itu, tapi itu nggak bakal ditanyain ya katanya pas ujian skill set, cuma itu teorinya aja. Nah, setelah pemeriksaan gerakan bola mata, setelah itu kita masuk ke pemeriksaan exophthalmus ya. Exophthalmus menggunakan penggaris. Ada penggaris nih, Mbak? Nggak dikasih penggaris. Ada yang pakai penggaris? Oke, pura-puraan aja ya, ini penggaris ya. Oke, diceknya adalah dari bagian samping. Ya, di bagian samping itu menggunakan penggaris. Kalian letakkan nolnya itu di kantus lateralis ya. Jadi di ujung mata di sebelah sini. Jadi di ini kemudian diukur, lihat ke depan ya Pak ya. Nah, diukur sampai ujung dari bola matanya. Normalnya adalah kurang dari 16 mm. Kalau misalnya lebih dari 16 mm berarti dia exophthalmus. Jadi matanya kayak menjorok keluar gitu ya, kayak melotot gitu. Namanya exophthalmus. Nah, setelah itu ini tidak normal. ya, exophthalmus itu tidak normal ya. Normalnya itu adalah di bawah dari 16 mm ya. Kan nggak mungkin terlalu mencolok banget ya. Oke, nah setelah itu kita lakukan pemeriksaan area telinga ya. Area telinga ini ada namanya tragus ya, tragus ya. Kemudian kita lihat apakah ada dia kemerahan atau tidak di aurikularnya, di preauricula, di postauricula, kemudian di kanan dan kiri. Kemudian dilihat apakah ada misalnya apakah ada benjolan, kemudian apakah ada keluar cairan ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di kanalis auditivus. Kanalis auditivus itu adalah liang telinga. Ya, tapi ini kita nggak hanya melihat menggunakan penlight saja. Tapi nanti ketika di blok THT nanti kalian akan menggunakan otoskop ya, yang memang untuk alatnya melihat. Nah, jadi kita ini ya ditarik seperti ini. Kenapa harus ditarik? Karena liang telinga itu bentuknya bengkok ya. Jadi kita dengan menarik itu kita meluruskan ya, jadi harus ditarik, bukan berarti dijewer ya maksudnya pasiennya. Pak, permisi ya Pak ya. Kemudian kita cek apakah ada serumen atau tidak, apakah misalnya ada kemerahan atau tidak, kemudian apakah ada keluar cairan atau tidak. Begitu juga di sebaliknya. Permisi ya Pak ya. Ya, ditarik. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan setelah telinga, pemeriksaan Sinus maxillaris. Oke, sinus maxillaris ya. Nah, tadi kan inspeksi ya. Inspeksinya sebelumnya tidak menggunakan penlight, kemudian menggunakan penlight. Setelah itu dipalpasi ya. Pak, ada nyeri atau tidak? Kemudian ini namanya nyeri tekan tragus ya. Ada nyeri apa enggak? Kemudian dicek. Nyeri enggak Pak? Nah, ya biasanya pada kondisi misalnya otitis eksterna atau peradangan pada liang telinga luar, ketika kita menekan pasti nyeri pasiennya gitu. Atau kita ngejewer, nyeri tarik auricula namanya, itu pasiennya nyeri seperti itu ya. Jadi ya tinggal ditekan-tekan aja. Ini apa? Ada nyeri apa? Tapi jangan kencang-kencang ya, kita kan nggak ngejewer pasiennya. Oke, nah setelah itu kita lakukan penekanan daerah sinus ya. Ada saya sinus frontalis ini Pak, ada sakit atau tidak? Permisi ya Pak. Kemudian di sinus maxillaris. Biasanya kalau misalnya pasiennya mengalami sinusitis ya, gejalanya biasanya sering pilek berulang ya, pilek berulang, kemudian ingusnya biasanya hijau, terus bisa disertai dengan darah gitu, kemudian sering sakit kepala, terutama misalnya pada kondisi sujud misalnya ya, ketika nunduk atau sujud tuh biasanya kepalanya tuh berat kayak gitu, tuh biasanya tanda-tanda sinusitis. Jadi ketika waktu pas kita tekan biasanya nyeri pasiennya gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan rongga mulut ya. Rongga mulut ini nanti kalau misalnya ketika kalian ujian, kalian tanyakan ke instrukturnya ya, Dok beneran sama core skillnya, Dok beneran dimasukin atau enggak spatulanya ya.
Soalnya kalau spatula ini ketika kita udah masukin, jangan masukin lagi, harus dibuang ya. Jadi tergantung dari ininya apa jumlah dari spatulanya. Kalau misalnya spatula disediain banyak, oh berarti nggak masalah, berarti untuk pasiennya ini ya. Oke. Dibuka mulutnya ya Pak. Bilang A. Nah setelah itu kita lakukan ini, lalu dicek apakah tonsilnya, pembesaran tonsilnya, uvulanya ya, kemudian apakah uvulanya di tengah, kemudian apakah ada pembesaran tonsil, apakah ada hiperemi pada tonsil, apakah ada detritus pada tonsil. Nah itu nanti istilah-istilah itu nanti yang akan kalian cari. Nanti selain itu juga dicek adalah faringnya. Faring itu adalah di bagian belakangnya tonsil ya. Itu nanti akan membedakan, ada yang namanya tonsilitis, ada namanya faringitis, ada yang namanya tonsilofaringitis. Itu ada bedanya. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan, kalau misalnya tonsilitis berarti yang bermasalah hanya tonsilnya aja. Kalau faringitis hanya faringnya aja, dindingnya ke apa? Hiperemi ya, kemerahan. Kalau tonsilofaringitis berarti tonsil dan faringnya. Sama-sama keluhannya semuanya sama, nyeri telan. Ya, nyeri telan itu berarti bisa disebabkan oleh tiga itu gitu ya. Jadi nanti mengeceknya ya tergantung dari pemeriksaan fisiknya. Jadi dicek ya. Setelah itu setelah melakukan pemeriksaan dari kepala leher, kemudian kita masuk ke fisik leher ya. Fisik kita lakukan inspeksi juga. Permisi ya Pak ya. Kita lihat bentuk lehernya seperti apa, apakah ada benjolan atau tidak, kemudian apakah ada deformitas atau tidak, apakah ada kemerahan atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi ya. Nah palpasi ini ada bisa dari depan atau dari belakang. Nah sebaiknya sih kita bisa dari belakang aja ya. Untuk palpasi dari leher itu, palpasi utamanya adalah untuk pemeriksaan trakea, pemeriksaan KGB dan pemeriksaan tiroid. Ya KGB itu kelenjar limfe ya, jadi sama aja ya. Oke, kemudian kita lakukan pemeriksaan kelenjar limfe dulu. Nah kelenjar limfe ini permisi ya Pak, kalian bisa melakukan dari depan atau dari belakang, nggak masalah. Jadi yang penting adalah ininya apa namanya, ketika kalian melakukan pemeriksaan, kalian juga menyebutkan kalian sedang melakukan pemeriksaan KGB yang mana gitu. Jadi kalian harus hafal posisinya ya. Oke. Kalau misalnya kita dari posisinya belakang, bisa dari lateral, bisa juga dari medial. Oke, misalnya kalau misalnya dari depan, ini dari submental ya, permisi ya Pak. Kita melakukan pakai jari-jari ya, submental, submaksilar, kemudian tonsilar, subtonsilar, kemudian ini depan preaurikular, belakang postaurikular, ya. Kemudian bisa langsung ke sini apa ke bagian depan superficialis, cervicalis ya, itu di depan dari sternocleidomastoideus. Kalau di bagian belakangnya profundus. Cervicalis profunda ya, cervicalis. Kemudian setelah itu di bawahnya clavikula, di atasnya clavikula supraclavikula. Kemudian di atasnya itu occipital di leher belakang, seperti itu ya. Kalau bagian depan pun juga nggak apa-apa, kalau saya posisi di depan sama aja. Permisi ya Pak, kita dari misalnya submental, kemudian submaksilar, kemudian subtonsilar, preaurikular, postaurikular, kemudian superficial cervicalis, kemudian cervicalis profunda, kemudian supraclavikula, kemudian occipital. Segitu ya, paham ya? Tinggal dihafalin aja. Ya ketika nanti kalian ujian, nanti pengujian juga mengecek ya, maksudnya kalian ngomongnya bener nggak sambil melakukan pemeriksaan. Nah setelah itu pemeriksaan trakea. Nah trakea permisi ya Pak, kita cuma periksa aja, oh ya trakeanya ada di tengah gitu, cuma mau cek aja trakea di tengah, karena kalau misalnya trakea miring itu namanya ada deviasi ya, deviasi trakea. Deviasi trakea itu penyebabnya macam-macam, bisa karena tumor ya, karena misalnya ada tumor di leher yang di satu sisi, jadi akhirnya mendesak ke sisi sebelahnya. Nah kemudian pemeriksaan tiroid. Nah pemeriksaan tiroid pun tadi pas inspeksi kita juga lihat ya apakah ada pembesaran atau tidak. Kemudian yang penting adalah pemeriksaan tiroid, kalian harus melakukan pemeriksaan dari belakang ya. Walaupun juga ada yang dari depan, cuma biasanya nggak umum. Biasanya kita dari belakang.
Pemeriksaannya adalah kita cari ya, apa? Permisi ya Pak ya. Regiocricoid. Jadi kalau misalnya di bawah jakun ya, kalau cowok itu ya, gampang bawah jakun. Kemudian kita ke sampingnya. Kita raba di sampingnya. Setelah itu Pak coba menelan. Telan ya Pak, kalau udah. Nah, kalau misalnya ada benjolan yang ikut bergerak, berarti itu ada benjolan di tiroid. Ya. Jadi karena tiroid itu dia akan bergerak ketika menelan. Gitu. Nah, setelah itu bisa dilakukan juga auskultasi ya. Walaupun auskultasi sebenarnya tidak terlalu umum kecuali kalau memang ada pembesaran. Ya kalau misalnya nggak ada pembesaran sebenarnya nggak usah dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi kalau pembesarannya itu kita lakukan pemeriksaan auskultasi di tiroidnya ya. Permisi ya Pak. Nah, kalau misalnya normalnya tuh nggak bakal kedengeran apa-apa ya. Tapi kalau pada kondisi tidak normal, saya pada kondisi goiter, maka dia akan terdengar seperti bruit. Bruit itu seperti murmur, wush, 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 kayak gitu di leher. Ya normalnya nggak kedengaran. Jadi kalau bisa, dong nggak kedengaran apa-apa ya bagus, berarti itu normal gitu ya. Oke, setelah itu pemeriksaan sudah selesai. Pak, dari pemeriksaan yang saya lakukan, kepala dan leher Bapak normal semua, gitu ya. Kalau misalnya untuk kelenjar getah bening, kalian kalau misalnya menemukan benjolan, kalian harus mendeskripsikan ya, deskripsikan benjolannya. Benjolannya berapa jumlahnya, diameternya berapa, kemudian konsistensinya lunak atau keras, kemudian mobile atau tidak, bergerak atau tidak ya, nyeri atau tidak gitu ya. Itu yang harus kalian deskripsikan. Jadi tapi ketika pas kalian melakukan pemeriksaan fisik ketika ujian, tetap aja nggak apa disebutin aja. Jadi sudah melakukan pemeriksaan, bila ada benjolan maka saya harus mendeskripsikan bentuknya, kemudian ukurannya, jumlahnya, konsistensinya, mobil atau tidak, nyeri atau tidak, dari sebutin aja gitu. Paham? Paham ya? Oke. Kalau sudah silakan bisa dicoba, semuanya mencoba. Jadi hari ini 1,5 aja ya.